Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prajo SPD MAK dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dengan materi penyelenggaraan rapat atau pertemuan untuk kelas 11 administrasi perkantoran. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga Bapak doakan kita semua semoga sehat selalu, dan pesan Bapak jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar kita terhindar dari penyakit dan virus-virus yang ada pada saat ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak beritahu dulu kompetensi dasar pelajaran hari ini. Yang pertama, menerapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Yang kedua, menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Adapun indikatornya, yang pertama menguraikan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mempraktekkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Tipe-tipe peserta dan pemimpin rapat, di mana yang pertama tipe-tipe peserta rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama tipe pemberi informasi, di mana memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan sangat luas, maka sering disebut dengan kamus berjalan. Di mana tipe pemberi semangat, memiliki kemauan dan usaha kemampuan yang sangat tinggi dan mampu menggerakkan orang lain. Yang kedua, tipe inisiatif, di mana tipe inisiatif ini akan muncul pada saat pelaksanaan rapat yang menemui kemacetan atau yang kebuntuan dengan yang terjadi pada saat rapat. Kemudian tipe pemersatu, di mana tipe pemersatu ini akan selalu mengusahakan persatuan dan kesatuan. Kemudian tipe penyerang ini, di mana tipe penyerang ini biasanya orang yang membantah atau yang tidak setuju dengan pendapat orang lain. Tipe perantara, di mana tipe perantara ini biasanya menentang, bertindak sebagai perantara atau menjembatani antara orang atau kelompok yang berbeda. Kemudian tipe pendengar ini biasa disebut dengan orang-orang yang pasif. Kemudian tipe pemimpin rapat, yang pertama tipe otoriter, tipe demokratis, tipe laissez-faire, kemudian tipe post-demokratis, di mana tipe demokratis ini demokratis semu, manipulasi diplomatik, dan keputusan akhir pada pemimpin. Kita masuki poin yang berikutnya, di mana teknik penyelenggaraan rapat atau pertemuan, biasanya di mana sudah terkumpul peserta rapat dalam suatu ruangan atau dalam tempat ruangan yang sudah disepakati oleh peserta rapat, maka rapat akan dimulai oleh MC atau pembawa acara. Kemudian menjadi pemimpin rapat tidak mudah yang dibayangkan, di mana pemimpin harus mampu mendorong dan menciptakan partisipasi aktif anggota, bertanggung jawab atas rapat yang diadakan dan dipimpin, tidak boleh mendominasi pembicaraan dalam rapat demi tercapainya tujuan rapat. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu fungsi rapat, di mana yang pertama untuk mencegah masalah, yang kedua untuk menyampaikan informasi, ketiga sebagai forum demokrasi, kemudian sebagai alat koordinasi yang baik, kemudian sebagai sarana bernegosiasi, kemudian sebagai sarana pembentukan peraturan. Ada jenis-jenis pertemuan, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama berdasarkan tujuannya, di mana berdasarkan tujuannya ini terbagi menjadi 3, yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Kemudian berdasarkan sifatnya terbagi 4, yaitu rapat resmi, tidak resmi,
rapat terbuka dan rapat tertutup berdasarkan jangka waktu, di mana di sini terbagi 4 juga, yaitu rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan. Berdasarkan frekuensinya, di mana di sini hanya terbagi 2, yaitu rapat rutin dan insidentil. Berdasarkan namanya nanti Bapak jelaskan setelah slide berikut ini ya. Kita lanjut ke berdasarkan urgensinya, di mana berdasarkan urgensinya yaitu ada 2 juga, rapat biasa dan rapat penting. Oke, seperti janji Bapak tadi, Bapak akan menjelaskan jenis pertemuan berdasarkan namanya. Di sini ada contoh gambar di mana di sini gambar tersebut ini disebut dengan rapat kerja atau musyawarah. Sudah? Adapun rapat kerja atau musyawarah adalah pertemuan khusus yang dihadiri oleh sekelompok orang yang bergerak dalam bidang kerja sejenis, masanya lebih terbatas. Tolong perhatikan gambar dan materinya agar anak-anak bisa memahaminya lebih baik lagi dan untuk menambah ilmu kalian juga. Kemudian jenis pertemuan berdasarkan namanya. Ada yang kedua yaitu rapat dinas, di mana rapat yang membicarakan masalah kedinasan atau pekerjaan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bertugas di instansi pemerintah. Tengok di sini juga ada gambar yang Bapak lampirkan, tolong perhatikan dengan seksama ya. Kita masuki poin yang berikut ya, yaitu tujuan rapat, di mana yang pertama menyampaikan suatu atau beberapa informasi, yang kedua mendapatkan masukan dari para anggota rapat, melibatkan beberapa orang memiliki kemampuan tertentu memecahkan masalah yang dihadapi, menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan, menyampaikan masalah, keadaan tertentu, komplain, dan lain sebagainya, memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggotanya melalui rapat. Kemudian rapat bertujuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita masuki poin yang berikutnya, yaitu teknik pengendalian rapat, di mana teknik pengendalian rapat ada 3, yaitu pengendalian rapat bebas, di mana pengendalian rapat memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta rapat untuk mengumpulkan pendapatnya secara bergantian. Kemudian pengendalian rapat secara ketat, di mana ini pengendalian rapat yang tidak memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapatnya kepada para peserta. Kemudian yang terakhir, pengendalian gabungan bebas atau terbatas, di mana pengendalian rapat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta rapat untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan apabila sudah mulai kurang terkendali, pemimpin rapat langsung menggunakan cara pengendalian ketat sehingga keadaan normal kembali. Kesimpulan materi pada hari ini yang pertama yaitu fungsi rapat. Yang pertama untuk memecahkan masalah, yang kedua untuk menyampaikan informasi, yang ketiga sebagai forum demokrasi, yang keempat sebagai alat koordinasi yang baik, yang kelima sebagai sarana bernegosiasi, terakhir sebagai sarana pembentukan peraturan. Yang kedua, tipe pemimpin rapat sebagai adapun tipe otoriter, tipe demokratis, tipe laissez-faire, tipe pseudo-demokratis. Oke, tugas untuk anak-anak hari ini. Yang pertama, jelaskan 2 jenis pertemuan berdasarkan tujuannya dan sifatnya. Yang kedua, jelaskan 2 jenis pertemuan berdasarkan jangka waktunya dan frekuensinya. Sudah, anak-anak kerjakan di kertas portfolio. Bagi anak-anak yang kurang jelas, boleh chat Bapak melalui WA, ini nomornya sudah terlampir. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita sehat selalu semuanya dan salam semangat untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.